Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nugrah dengan NIM 0104202014 semester 5 Manajemen Dakwah B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Mo Iqbal A. Muin LCMA. Pengertian hadis tematik. Hadis tematik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tafsir Madui. Perbedaannya hanya terletak pada objek kajiannya. Jika tafsir Madui, objeknya adalah ayat-ayat dan tafsirnya, sedangkan hadis tematik adalah hadis-hadis dan sanadnya. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu Madui, secara bahasa berasal dari kata maudu'un yang merupakan isi maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan, dan secara etimologi kata maudu'i berasal meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau madui ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode tafsir tematik atau al-tafsir al-madui, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Hanya saja, dalam metode hadis tematik, seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu, apakah ia hadis sahih atau tidak. Sedangkan dalam metode tafsir tematik, hal itu tidak diperlukan karena Al-Quran sudah pasti kebenarannya. Metode ini perlu dilakukan karena mengingat Nabi Muhammad terkadang menyampaikan perkataannya kepada beberapa orang sahabat yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Terkadang pula, sebuah hadis dalam riwayat yang satu atau jalur sanad berbeda dengan riwayat yang kedua. Begitu pula terdapat banyak riwayat hadis yang kadang-kadang disampaikan secara ringkas, dalam riwayat yang lain disampaikan dengan panjang lebar padahal ia satu tema. Langkah studi hadis tematik. Langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik ini antara lain dapat dilakukan dengan A. Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. B. Menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takhris al-hadis. C. Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa urutnya hadis dan perbedaan periwayatan hadis. D. Melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. E. Melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. F. Melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syad atau kejanggalan. G. Mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. H. Membandingkan berbagai syarah hadis. I. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. J. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. K. Menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Kelebihan dan kelemahan hadis tematik. Kelebihan dari hadis tematik yaitu 1. Praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. 2. Dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual, tak pernah ketinggalan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Meski tidak mustahil hal ini didapatkan dari ketiga metode yang lain, namun hal itu bukan menjadi sasaran yang pokok. Membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi SAW menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang ditetapkan. 4. Penjelasan antara hadis dalam metode madui bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Selain memiliki kelebihan, metode ini pun memiliki kekurangan. Di antaranya ialah
Metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih lanjut hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Baiklah, hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang mengenal hadis tematik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.